Delapan pekerja Palapa Ring Timur Telematika dibunuh kelompok bersenjata saat melakukan perbaikan tower BTS 3 di Kabupaten Puncak, Papua. Sementara itu, seorang prajurit TNI terluka juga diserang KKB pasca serangan ke tower BTS. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan membunuh 8 pekerja Palapa Ring di Kabupaten Puncak, Papua Rabu kemarin. Salah satu karyawan PTT yang selamat mengatakan pelaku penyerangan berjumlah sekitar 15 orang. Mereka membekali diri dengan senjata tajam dan 3 senjata api. Polres Puncak, Papua sementara membentuk tim untuk mengevakuasi ke-8 korban dan 1 karyawan yang selamat. Sedang melaksanakan perbaikan tower ya yang ada di Bioga Puncak Ilaga, di mana seluruh karyawan ada 9 pada saat terjadinya pembantian pada hari Rabu dini hari itu ada 8 dan 8 semua keterangan dari NS meninggal dunia. NS pada saat itu berada di luar camp sehingga baru tadi mereka melakukan pengecekan, ternyata rekan-rekan kerjanya meninggal dunia. Tak cuma warga sipil, kelompok kriminal bersenjata juga menyerang pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif 408. Penyerangan bermula ketika 12 personel pos Koramil Dambet sedang patroli sekaligus memperbaiki saluran air. Akibat serangan ini, seorang prajurit TNI, Pratu Herianto, terluka. Saat ini sudah mendapat perawatan di RSUD Mimika. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kelanjutan proses evakuasi korban serangan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua? Siang ini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang. Pak, evakuasi para pekerja yang diserang KKB hingga siang ini apakah sudah berhasil dilakukan? Jadi dapat kami informasikan tadi kami sudah melakukan persiapan untuk evakuasi ke-8 korban dari kekerasan KKB dan 1 korban kekerasan KKB dari TNI yang kemarin terjadi penembakan. Karena khususnya di TKP adanya tower itu sangat buruk cuacanya sehingga untuk 8 korban sampai siang ini belum dapat kita evakuasi. Mudah-mudahan begitu dapat kabar bagus dari Bioga, heli siap untuk diterbangkan dari Timika menuju lokasi. Oke, jadi sampai untuk rekan-rekan TNI tadi pagi sekitar pukul 7.45 sudah dapat kita evakuasi dan sudah tiba di di Timika dan saat ini dirawat di rumah sakit daerah Timika. Baik, jadi evakuasi untuk 8 korban meninggal ini masih terkendala cuaca, belum bisa dilakukan, sementara personel TNI yang terluka berarti sudah di rumah sakit, Pak? Sudah di rumah sakit. Oke. Ya. Kondisinya seperti apa, Pak Ahmad? Masih kondisinya dalam keadaan sadar dan masih melakukan perawatan secara intensif di RSUD sini ya. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baik, bagaimana dengan identifikasi pelaku penyerangan pekerja tower dan pos TNI ini? Apakah kepolisian sudah mengidentifikasi ini kelompok yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Pak Ahmad? Jadi dapat kami informasikan untuk kelompok yang ada di Ilaga atau Puncak Ilaga, itu ada 5 kelompok, ya, karena pasca terjadi kontak tembak yang mengakibatkan beberapa kelompok kriminal bersenjata luka-luka dan 1 meninggal dunia itu, mereka sudah tebar teror akan melakukan balas dendam. Namun demikian sudah kita jawab ini ya, karena ternyata mereka melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang sedang melaksanakan perbaikan tower di Yoga. Ya, terus kemudian kemarin setelah turun dari lokasi itu, terus kemarin melakukan kekerasan lagi terhadap rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan patroli kemudian perbaikan saluran air. Ini sangat kita sayangkan karena Bioga ini sudah sekian bulan cukup kondusif. Ini terjadi lagi di mana Bioga ini adalah salah satu lokasi memang
lintasan KKB dari beberapa kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah. Pengejaran masih dilakukan Pak berarti sampai saat ini? Jadi kita masih melakukan identifikasi terhadap pelaku-pelaku karena dari kelompok di sana. Jadi 5 kelompok ini seperti kelompok Inus Murid, kemudian kelompok Numbuk, kelompok Tony Tabuni, kelompok Kelenak Murid, terus kemudian kelompok Lemen Waker. Memang dari informasi yang kita dapat ada beberapa kelompok ini melakukan gabungan akan melakukan balas dendam dan kita masih lakukan pendalaman kelompok mana yang ada juga mudah-mudahan segera kita dapatkan dan kita dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan kekerasan di Puncak Ilaga. Oke, pasca serangan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak seperti apa Pak Ahmad? Secara umum cukup kondusif ya, masyarakat di sana juga kondusif. Kita tahu bahwa 2-3 hari yang lalu warga masyarakat datang ke Polsek, terus kemudian temu dengan Kapolsek lama karena sudah mutasi di tingkat Polsek ya. Kemudian warga masyarakat meminta Polsek untuk dipertahankan karena sudah menyatu dengan warga masyarakat setempat yang dengan begitu juga dengan dan panggilnya. Begitu harmonis sesungguhnya kehidupan masyarakat dengan rekan-rekan TNI yang ada di Puncak Ilaga, khususnya di distrik Ilaga ini cukup kondusif. Dan kita sayangkan ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok KKB yang selalu melakukan teror dan kekerasan terhadap siapapun yang tidak satu hati dan pikiran sama mereka. Kepada para pekerja dan rekan-rekan TNI Polri. Berarti tidak ada tambahan personel pengamanan ya Pak di sana sekarang? Untuk posisi plotting rekan-rekan dari TNI Polri cukup dalam rangka Harkamtipmas, dalam rangka operasi Damai Karten cukup ya. Namun demikian kita tetap waspada karena namanya kelompok melakukan teror itu kan dengan semaunya saja, mana saja dan kapan saja dia lakukan. Namun Kapolres sudah mengingatkan khususnya kepada warga sipil dan pendatang yang melakukan aktivitas di sana, ya apakah dia berdagang maupun bekerja seperti karyawan-karyawan yang datang dan pergi, tetap waspada dan hati-hati. Ini yang selalu diingatkan oleh Kapolres Puncak sehingga situasi ini betul-betul bisa terjaga dengan baik. Berarti antisipasinya seperti apa Pak ke depan? Karena tadi Pak Ahmad ceritakan sebenarnya sudah kondusif kurang lebih 3 bulan ini dan sebenarnya yang sedang dilakukan pembangunan tower ini kan untuk pembangunan infrastruktur di sana juga. Antisipasinya seperti apa Pak ini supaya tentunya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ke depannya? Memang kalau kita berpikir nalar untuk bagaimana kita memajukan masyarakat di Pegunungan Tengah, itu semua tidak akan terjadi karena mereka selalu melakukan teror ya dia tidak perlu pembangunan, dia tidak perlu pendidikan dan dia tidak perlu kesehatan. Itu yang dia inginkan. Ada beberapa kelompok dari kriminal bersenjata, namun kita tetap melakukan upaya pendekatan dan kita dorong pemerintah daerah untuk lakukan upaya-upaya kesejahteraan baik kesehatan, pendidikan dan perekonomian sehingga masyarakat itu relatif ada perkembangan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan baik sehingga rekan-rekan TNI Polri ini betul-betul kehadirannya terasa dan dapat dirasakan oleh warga masyarakat di Pegunungan Tengah. Baik, terima kasih Kombes Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu.